Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan apa arti bank. Ya, baik, kita lihat di sini. Iya. Sebenarnya apa sih ini apa bank itu? Kita bisa lihat di sini. Nah, bank atau lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melalui penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jadi, di samping kegiatan konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari dasar hukum? Dasar hukum dari ini bank dan lembaga keuangan tadi. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Itu pengertian dasar dari hukum bank dan lembaga keuangan. Kita lihat di sini sejarah perbankan. Dahulu pada zaman Babilonia tahun 2000 sebelum Masehi, dengan adanya Temples of Babylon, yaitu transaksi peminjaman emas dan perak antara pedagang. Jadi transaksinya hanya menggunakan emas dan perak. Kemudian praktek perbankan di Yunani tahun 500 sebelum Masehi, yaitu praktek penyimpanan dan peminjaman uang kepada masyarakat di kalangan bisnis. Nah, yang ketiga pada zaman Romawi, yaitu menukar uang, deposito, kredit, dan transfer dana. Sudah mulai maju pada zaman Romawi. Era perbankan modern di Inggris, Belanda, dan Belgia abad 16, yaitu adanya Goldmith Note. Ya. Jadi banyak sekali perkembangannya. Kalau di Indonesia, kita kenal ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Yaitu ada Repelita 1, Repelita 2, dan seterusnya sampai Repelita 5. Nah, kemudian ada pasca krisis ya, tahun 1997. Nah, di sini lembaga keuangan mengalami kemunduran karena kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia. Banyak bank dibekukan, ya. Kemudian di bawah BPPN karena kredit bermasalah. 7. Pasca kerusuhan tahun 1998, ini lembaga keuangan bukan bank, yaitu asuransi, pegadaian, banyak dibutuhkan masyarakat. Tahun 2003, kebijakan BI untuk menggairahkan sektor usaha terutama untuk UKM, kredit tanpa jaminan. Ya, pada tahun 2003.
Jadi UKM bisa meminjam uang kepada bank tanpa jaminan. Nah, kemudian perkembangan perbankan di Indonesia ada beberapa periode. Pertama, sebelum deregulasi, kedua, sesudah deregulasi, dan ketiga, saat krisis ekonomi akhir tahun 97 dan tahun 2000. Nah, kita lihat di sini kondisi perbankan sebelum deregulasi, yaitu sebelum tahun 1988. Ini sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari pengusaha atau pemerintah. Jadi pada tahun ini semua bank itu tunduk kepada kepentingan atau pengusaha atau pemerintah. Nah, keadaan bank sebelum deregulasi tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perubahan di Indonesia. Kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Jadi banyak sekali ya kredit likuiditas Bank Indonesia-nya kepada bank-bank tertentu. Ketiga, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Di sinilah maka terjadilah ini ya kebangkrutan tadi perbankan tadi. Kemudian instrumen pasar uang terbatas. Dan kelima, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Kita lihat selanjutnya, kesulitan muncul dari muncul bank baru. Jadi bank-bank itu sulit mendirikan bank pada saat itu. Kemudian ketujuh, persaingan antara bank yang tidak ketat. Ya, bukan ketat. Kalau selama ini kita harap persaingannya ketat, tetapi ini tidak ketat ya. Kemudian posisi tawar-menawar bank relatif kuat daripada nasabah. Di bank yang menawarkan tingkat suku bunga kalau menabung di sini sekian dan sebagainya, itu bukan dari nasabah, akan tetapi ditawarkan melalui bank. Kemudian prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Jadi kalau dulu sebelum deregulasi itu rumit sekali berhubungan dengan bank. Kemudian bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang. Di masyarakat masih tidak percaya kepada bank. Nah, kemudian kondisi perbankan sesudah deregulasi. Di sini kebijakan deregulasi paket Oktober 2788 yang berisi pengerahan dana masyarakat yang meliputi kemudahan pendirian kantor bank. Dua, kejelasan aturan pendirian bank swasta. Ada modal, kemudian kita buat bentuk bank umum, yaitu pada saat itu hanya 10 M. Kemudian BPR itu minimal 50 juta, murah sekali ya zaman dulu. Nah, bank dan lembaga keuangan pemberi likuidasi tadi bisa menerbitkan sertifikat deposito. Semua bank bisa menyelenggarakan panas atau tabungan lainnya. Jadi tidak ada saingannya tadi ya. Kemudian pengendalian kebijakan moneter di mana likuiditas wajib minimum bank dan LKBB diturunkan dari 15% menjadi 2%, sangat kecil ya. Nah, batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan. Kalau dulu ada pembatasan, tapi pada saat itu batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan. Jadi boleh aja kita minjam uang sebanyak-banyaknya kepada bank lain. Kemudian pengembangan pasar modal. Nah, pengembangan pasar modal paket 20 Desember 88 yang berisi aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. Ya. Dua, alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha atau leasing, modal venture yaitu joint venture, pasar modal, kartu kredit,
Dan kemudian bank dan LKBB dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, paket 29 Desember tahun 1990 yang berisi penyempurnaan program pekreditan kepada UKM agar melakukan secara luas oleh semua bank. Jadi punya keringanan bahwa UKM bisa meminjam uang ke bank tanpa jaminan. Kita lanjut. Kondisi saat krisis akhir tahun 1997. Tingkat kepercayaan masyarakat dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat karena semua masyarakat tidak percaya dengan bank, dia ambil uang dan disimpannya bukan di bank tersebut, apalagi dari luar negeri. Tidak percaya kepada bank di Indonesia. Nah, adanya negatif spread. Kita jelaskan. Kemudian banyak bank yang dilikuidasi tahun 97. Kemudian paket kebijakan 25 Januari tahun 2005. Pokok-pokok kebijakan perbankan, satu, bank wajib membatasi posisi saldo harian pinjaman luar negeri. Jangka pendek paling tinggi 30% dari modal bank. Jadi batasin ya. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Jadi kualitas kreditnya itu tergantung dari kinerja debitur, kemudian kemampuan membayar dari bank tersebut. Nah, bank dilarang memiliki aktivitas produktif dalam bentuk saham atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang berdasarkan underfly referensi aset berbentuk saham. Kemudian menyediakan dana kepada satu kelompok peminjam yang kelompok meminjamkan yang bukan nasabah. Nah, itulah derogasi atau kejadian perbankan di Indonesia. Dari situ kita baru masuk, apa sih lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu kita bisa bagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Atau kita sebut non-bank. Di sini, lembaga keuangan bank, ada bank sentral, ada bank umum, ada BPR, dan syariah. Kemudian lembaga keuangan lainnya ada pasar modal, pasar uang dan falas, operasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, pajak piutang, modal ventura, dana pensiun, ya, dan lain-lain. Baik, kita masuk peranan bank dalam lembaga keuangan. Apa sih peranan bank dalam lembaga keuangan? Kita lihat pertama aset transmutation, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank berperan sebagai penggalih aset dari unit surplus kepada unit defisit. Ya, ada lenders, ada borrowers. Jadi itu sementara ya. Kemudian transaction. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dan ketiga, liquidity. Nah, di sini bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan kesempatan kepada unit surplus untuk menambahkan dananya pada produk-produk yang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai lembaga brokerage dapat menurunkan biaya transaksi dan dengan jangkauan penyelesaiannya.
itulah tadi peranan bank dan lembaga keuangan. Sekarang kita masuk atau kita lihat gambar di sini. Ada unit surplus, ada unit defisit. Nah, unit surplus akan menabung ke bank atau lembaga internasional keuangan, kemudian unit defisit akan meminjam uang di lembaga keuangan tadi. Nah, sehingga akan terjadi asset transmutation, transaksi, liquidity, dan efisiensi. Harus diperhatikan itu ya. Mungkin kemudian kita lihat di sini fungsi pokok bank umum. Bank umum itu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menciptakan uang melalui pembayaran kredit investasi. Dan ketiga, menghimpun dana. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Keempat, menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan trust atau wali amanah kepada individu dan perusahaan. Selanjutnya, menyediakan fasilitas perdagangan internasional, kemudian memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, ya, seperti box, kemudian menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, dan sebagainya. Adalah fungsi pokok bank umum. Nah, kita masuk pada tugas dan lapangan usaha bank. Jadi, badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi rakyat banyak. Kemudian, lapangan usaha bank umum yaitu menghimpun dana atau funding, kedua menyalurkan dana, dan ketiga memberikan jasa bank, dan selanjutnya adalah dan jasa-jasa servis lainnya. Nah, jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 berdasarkan jenisnya ada bank umum dan ada bank pekreditan rakyat. Tapi berdasarkan kepemilikannya, maka kita bagi menjadi bank milik pemerintah, kedua adalah bank pemerintahan daerah, ketiga adalah bank swasta, keempat adalah bank milik koperasi, dan kelima bank asing campuran. Di sini kalian bisa mencari contoh-contoh dari bank berdasarkan kepemilikan. Bisa Anda lihat nanti di internet, Anda cari. Ya. Kita lanjutkan, berdasarkan bentuk hukum, maka bank kita bagi menjadi bank perusahaan daerah, kemudian bank persero terbatas, dan bank koperasi. Berdasarkan kegiatan usahanya, ada bank devisa dan bank bukan devisa. Berdasarkan pembayaran jasa, maka bank berdasarkan pembayaran bunga dan bank berdasarkan pembayaran bagi hasil yang kita sebut dengan bank syariah. Nah, kita lihat di sini sistem perbankan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Di sini kita bisa lihat ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini sistem moneternya ke bank umum. Ya. Nah, kemudian bank umum perbankan juga ke bank umum, sistem perbankan dan BPR. Ini itu lihat chartnya. Kemudian kita lihat selain bank, kita harus tahu dulu apa itu uang. Nah, di sini uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian.
saat ini mungkin dolar yang sangat ini ya dipercaya. Kemudian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa maupun hutang sekarang maupun kemudian hari. Itu bisa cek ya. Ini jenis uang. Saya rasa ini sudah lewat, tidak usah kita bicarakan jenis-jenis uang. Yang jelas uang lokal, yaitu uang rupiah Indonesia, regional ada euro, ada mata uang Eropa, uang internasional US dollar menjadi standar pembayaran internasional. Nah, demikianlah pertemuan kita untuk kali ini tentang apa itu bank dan lembaga keuangan. Kita stop dulu di sini. Baik. Demikianlah tadi saya menjelaskan sedikit tentang bank dan lembaga keuangan dan sejarah terjadinya perbankan di Indonesia. Baik, untuk itu kita akhiri pertemuan kita dengan sesi nanti bertanya jawab. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan dari saya. Baik, terima kasih.